nggak Gus Ikram, nggak Gus Miftah, sama-sama menghina tukang penjual es teh. Padahal semua pekerjaan itu mulia, ya termasuk menjual es teh. Dan juga Gus loh, harusnya adabnya lebih baik, bercandaannya yang nggak gitu amat, itu udah keterlaluan Gus. Ya meskipun Gus Miftah sekarang udah klarifikasi dan minta maaf, ya nggak cukup gitu. Maksudnya apa ya, penjual es teh itu udah dimaluin di depan umum. Ya moga aja dapat solusi yang terbaik, ada bantuan apa gitu. Karena beliau adalah public figure, merupakan tokoh agama yang memiliki jabatan yang nantinya akan menjadi contoh bagi masyarakat umum. Aku kira tuh satu Indonesia benar-benar merasa bahwa ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Ternyata masih ada yang membela orang itu. Aku tidak paham lagi. Misal ketika beliau melakukan kesalahan fatal seperti kemarin itu dan tidak ada yang menegur, ya mau jadi apa? Jadi semua narasi-narasi yang terbit karena masalah kemarin itu, aku paling tidak setuju dengan orang-orang yang mengatakan bahwa dari kejadian ini Bapak itu mendapatkan berkah yang banyak, mendapatkan rezeki yang banyak gara-gara si itu gitu. Enggak, itu bukan gara-gara dia, itu gara-gara Allah membukakan jalannya. Dan dia tetap salah. Masya Allah, lihat kan, melalui Gus Miftah derajat Bapak penjual es teh diangkat. Dan lihat melalui Gus Miftah juga rezeki Bapak itu terus mengalir melalui orang-orang yang peduli kepada Bapak es teh. Jadi jangan sampai salah mengartikan guyonan, itu semua tuh cuma guyonan. Kata-kata yang didengarkan itu tuh memang spontanisme, ya memang seperti itu cara berdakwahnya. Dan intinya harusnya itu berterima kasih ya, karena Gus Miftah lah akhirnya Bapak ini banyak dikenal orang, dan akhirnya derajat Bapak ini, rezeki Bapak ini jauh lebih diangkat lagi sama Allah sekarang. Kata para pengikutnya, bukan kataku. Aduh miris, menormalisasikan hal yang memang salah ya. Sekali lagi jangan menormalisasikan, apalagi mengambil kesimpulan dari memang hal yang menyimpang. Tidak pernah ada orang yang berdakwah, apalagi dia tokoh agama, panutan, idola, teladan, yang ketika berdakwah ataupun berbicara depan khalayak ramai itu memberikan dampak negatif atau mengeluarkan kata-kata yang tidak layak, termasuk kata-kata hinaan. Itu kan olokan. Disalahartikan aja, itu memang bercandaannya kayak gitu. Kalau berdakwah memang gitu pembawaannya, gak ada. Di mana-mana banyak orang yang berdakwah, banyak orang yang menyebarkan agama, mau agama Islam, agama apapun ya, banyak kok yang pakai candaan, banyak kok yang pakai lawaan supaya dakwahnya tuh lebih cepat masuk karena melalui guyonan seperti itu. Tapi gak ada yang pakai hinaan ya. Jadi buat para pengikutnya mungkin boleh buka mata, atau memang ya diluruskan, mana yang salah ya tetap salah, yang benar tetap benar. Ya namanya juga manusia, ada benernya dan ada yang salahnya juga kan. Jangan mentang-mentang ya idolanya jadinya dibenarkan semua yang salah, nggak boleh. Dan yang mengatakan atas kerendahan hatinya, kesadaran dirinya minta maaf kepada Bapak ST, yaitu karena memang udah dapat teguran dari yang di atas. Satu teguran dari Allah ya kan, secara nggak langsung dia menghinakan dirinya sendiri, yang secara nggak langsung lagi dia memang udah ditegur sama Pak Prabowo, namanya juga utusan khusus presiden. Terkadang yang gini-gini nih yang buat image agama itu jadi jelek dilihat orang-orang yang di luar agama kita. Gus Miftah resmi mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ada yang bikin netizen salah fokus atau salfok. Saat Gus Miftah membuka pernyataan pengunduran dirinya, beberapa ekor lalat nampak mengerubungi kepalanya. Gus Miftah juga terganggu dengan lalat-lalat tersebut. Miftah tampak beberapa kali mengusir lalat tersebut menggunakan tangannya. Tak hanya seekor, beberapa ekor lalat tampak berterbangan di sekitar rambut dan kepala Gus Miftah itu. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Kalian tahu ini namanya Bapak Sun Haji, ini lagi rame banget dibahas di segala media sosial. Jujur gue kalau soal orang tua gue lemah banget sih. Oke, gue ceritain dulu. Jadi si Bapak Sun Haji ini datang berjualan es teh di salah satu kajian ustadz ya, kita sebut saja namanya Gus Miftah, karena udah di mana-mana udah rame. Dan di sana dia kayak diolok-olok gitu, bahkan dikatain goblok
Ya kalian lihat sendiri deh videonya, sedih pokoknya. Gimana ya, gue tahu Gus Miftah itu memang kalau dakwah itu banyak guyonan gitu. Cuman kali ini kayaknya Gus perlu dievaluasi gitu. Karena biar gimana pun adab itu paling penting sih. Walaupun kita ilmunya setinggi langit di angkasa, kalau kita nggak beradab gitu rasanya tuh kayak percuma. Gue tau banget sih Gus Miftah ini kalau dakwah tuh banyak guyonan, banyak bercandanya. Cuman kali ini kayaknya udah kelewat batas. Kayak nggak semua situasi tuh bisa dibercandain seperti itu gitu. Kalian lihat deh raut wajahnya ketika dibilang sama Gus Miftah goblok gitu ya. Terus diketawain sama sebelahnya, ketawa kenceng bener sebelahnya. Itu ustadz juga loh, punya pondok pesantren loh ternyata. Ketawa kenceng banget. Mana yang lucunya sebelah mana, gue tanya. Lihat deh raut wajahnya, sedih, malu, kaget juga. Terus kasihan banget. Kalian bayangin lah bapak kalian yang digituin. Oh gak mau, gue gak mau nangis, gue gak mau nangis. Dan tau gak sih, dia tuh ternyata pernah patah tulang tangan pas dia kerja sebagai pemotong kayu. Jadi karena patah tulang jadinya dia udah gak kerja motong kayu lagi, dia jualan es teh. Dan dia masih mau jualan kok gitu, bukan ngemis. Ayolah kita semua lebih memanusiakan manusia ya. Masa gue nasehatin Gus Miftah sih? Ya itu sih basic aja sih, basic manners sih. Gimana cara kita memperlakukan orang lain gitu, apalagi orang yang memang mungkin stratanya di bawah kita, atau gimana kan kita lebih menghargai mereka gitu. Di lain sisi, hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dengan penuh kesadaran saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang sangat saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah dan beristiqorah, kata Gus Miftah sambil mengusir lalat yang bertebangan. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Prabowo dalam bidang kerukunan agama dan pembinaan sarana keagamaan. Lanjutnya lagi, tak sedikit warganet yang sadar kepada lalat-lalat yang mengerumuni kepala Gus Miftah, dan beragam komentar kocak pun disematkan warganet melihat lalat-lalat di rambut Gus Miftah saat momen pengunduran dirinya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Mungkin ada sebagian besar orang yang menganggap bahwa apa yang dilontarkan oleh seorang Gus Miftah terhadap tukang jualan es kemarin yang viral itu adalah sebuah candaan, ya, sebagai bentuk candaan. Tapi yang menjadi pertanyaan, ini orang kan seorang Gus ya, yang setiap hari itu melakukan ceramah-ceramah, berdakwah di depan jemaah-jemaahnya, ya, dan apalagi ya yang saya tahu dia ada seorang utusan presiden ya, kalau nggak salah. Saya nggak tahu di bidang apa, yang tahu silahkan tulis di komen. Tapi inilah yang menjadi blunder besar bagi seorang Gus Miftah. Kenapa harus mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu gitu loh, ya? Apa salahnya tukang jualan es itu? Ini sangat menyesakkan, ya, sangat menyesakkan sekali gitu loh. Sangat kecewa saya terhadap seorang Gus Miftah yang melakukan hal yang blunder seperti ini. Tidak pantas hal seperti dilakukan oleh seorang Gus, ya. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, sekali lagi dia adalah seorang penceramah, ya, seorang yang menyampaikan dakwah di depan jemaah-jemaahnya. Dia punya banyak sekali jemaah-jemaah. Dan apa yang diteladani dari seorang Gus Miftah apabila dari perkataannya saja dia tidak bisa bertanggung jawab gitu loh, ya. Dan untungnya ya, presiden kita Pak Prabowo itu mengecam keras apa yang dilakukan oleh Gus Miftah, dan langsung melalui kadernya Gerindra itu memberikan modal usaha bantuan kepada Sun Haji, ya, yang dikata-katai di depan umum oleh Gus Miftah, ya. Untungnya presiden kita Pak Prabowo mengecam keras hal itu, ya, karena kan Gus Miftah juga merupakan bawahannya Pak Prabowo kan sebagai presiden kan. Jadi kita patut juga mengecam hal-hal seperti ini, teman-teman, ya. Kita tidak boleh menormalisasikan hal-hal yang seharusnya itu tidak perlu, tidak pantas, tidak layak untuk kita lakukan. Apalagi dia sekali lagi seorang Gus, ya. Tapi gimana pendapat kalian terkait hal ini, teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar, oke? Yang terakhir, sementara Gus Miftah menyampaikan pengunduran dirinya sambil menahan rasa tangis. Diakuinya, keputusan tersebut diambil bukan karena tekanan atau permintaan oleh siapapun,
melainkan rasa tanggung jawabnya dan hormat kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Gus Miftah dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, Yogyakarta. Lalu keputusan ini muncul di tengah ramainya polemik di media sosial terkait sikap kasarnya kepada penjual es teh yang bernama Suhanji. Belakangan, sejumlah petisi daring di situs Ceng, orang mendesak agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Gus Miftah dari jabatannya. Salah satu petisi berjudul "Copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden" telah memperoleh dukungan besar dengan memperoleh dukungan ditekan lebih dari 250.000 orang. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.